Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas berbagai cara yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah orang-orang Quraisy melihat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak dapat dipalingkan dari dakwahnya dengan berbagai cara, mereka pun berpikir lagi. Untuk menentang dakwahnya, mereka memilih berbagai cara yang tersimpul dalam hal-hal berikut ini. 1. Mencemooh dan menghina, serta melecehkan, mendustakan, dan menertawakan dengan tujuan merendahkan kaum muslimin dan menghina kekuatan spiritual mereka. Mereka menuduh Nabi SAW dengan berbagai tuduhan yang lain. Mereka katakan bahwa beliau gila. Mereka mengatakan, "Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar gila." Quran Surah Al-Hijr ayat 6. Mereka juga menuduh beliau sebagai tukang sihir dan pendusta. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta." Quran Surah Shad ayat 4. Mereka menghadapi Rasulullah SAW dengan pandangan tajam dan perasaan emosi. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Tatkala mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, "Sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila." Quran Surah Al-Kalam ayat 51. Apabila beliau duduk dan dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya dari kalangan orang-orang lemah, mereka melecehkan beliau dan para sahabatnya dan mengatakan, mereka adalah sahabat-sahabatnya yang diberi anugerah oleh Allah di antara kita. Allah Ta'ala berfirman, "Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya?" Quran Surah Al-An'am ayat 53. Mereka adalah sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah kepada kita. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaum mereka, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 29-33. 2. Memperburuk citra ajaran beliau, melancarkan syubhat, menebarkan propaganda palsu dan lemah di sekitar ajaran tersebut dan pribadi beliau. Semuanya itu mereka lakukan secara gencar, sehingga tidak ada kesempatan bagi masyarakat umum untuk menghayati dan memperhatikan dakwah beliau. Tentang Al-Quran, mereka katakan, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakan dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Quran Surah Al-Furqan ayat 5. Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Quran Surah Al-Furqan ayat 4. Mereka mengatakan, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Quran Surah An-Nahl ayat 103. Dan tentang Rasulullah SAW mereka mengatakan, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Quran Surah Al-Furqan ayat 7. Di dalam Al-Quran terdapat banyak contoh untuk membantah propaganda mereka. Ketiga, menyaingi Al-Quran dengan dongeng-dongeng orang-orang terdahulu dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng tersebut sehingga lalai dari Al-Quran. Suatu ketika, An-Nadlar bin Al-Harith berkata kepada orang-orang Quraisy, "Wahai orang-orang Quraisy, telah datang kepada kalian suatu perkara yang kalian tidak memiliki alasan untuk mengelaknya. Dulu,
Muhammad adalah seorang pemuda yang paling kalian senangi, paling jujur dan paling amanat. Setelah berubah dan membawa perkara yang disampaikan kepada kalian, kalian mengatakannya tukang sihir. Demi Allah, dia itu bukan tukang sihir. Kami benar-benar telah mengenal sihir, hembusan dan buhul-buhulnya. Kalian mengatakannya dukun. Demi Allah, dia itu bukan seorang dukun. Sungguh kami telah mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perdukunan. Kalian mengatakannya penyair. Demi Allah, dia itu bukan penyair. Kami telah mengenal syair dan seluruh jenisnya. Kalian mengatakannya gila. Demi Allah, dia itu bukan seorang yang gila. Kami telah mengenal tentang penyakit gila. Wahai orang-orang Quraisy, perhatikanlah urusan kalian, karena telah datang kepada kalian perkara besar. Kemudian An-Nadhr pergi ke Hirah dan di sana mempelajari kisah-kisah raja-raja Parsi, kisah-kisah Rustum dan Asfandiyar. Apabila Rasulullah SAW duduk di satu majelis untuk mengingatkan kepada Allah dan memperingatkan dari azabnya, An-Nadhr mengikuti beliau seraya mengatakan, "Demi Allah, Muhammad tidaklah lebih baik pembicaraannya daripada aku." Kemudian Nadhr menceritakan kepada mereka tentang raja-raja, Rustum dan Asfandiyar, lalu berkata, "Dengan apa Muhammad bisa menjadi lebih baik pembicaraannya daripada aku?" Riwayat Ibnu Abbas menjelaskan bahwa An-Nadhr membeli budak-budak wanita yang memiliki keahlian menyanyi. Setiap mendengar orang yang cenderung kepada Nabi SAW, dia pengaruhi melalui salah seorang penyanyinya. Penyanyi tersebut menyajikan makanan dan minuman kepadanya, lalu menyanyi menghiburnya, sehingga tidak ada kecenderungan lagi terhadap Islam. Berkenaan dengan hal ini, turunlah firman Allah Ta'ala, "Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah." Quran Surah Al-Luqman ayat 6. 4. Berusaha untuk memadukan antara Islam dan jahiliyah, yakni orang-orang musyrik meninggalkan sebagian ajarannya. Mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Quran Surah Al-Kalam ayat 9. Ada suatu riwayat dari Ibnu Jarir dan Tabrani yang menjelaskan bahwa orang-orang musyrik menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka selama 1 tahun, dan mereka menyembah Tuhan beliau selama 1 tahun. Riwayat lain dari Abad bin Humaid menjelaskan bahwa mereka mengatakan, "Seandainya kamu menerima ilah-ilah kami akan menyembah ilahmu." Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya. Ia berkata, ketika sedang tawaf, Rasulullah SAW ditemui oleh Al-Aswad bin Al-Muttalib bin As'ad bin Abdul Uzza, Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di tengah-tengah kaum mereka. Mereka lalu mengatakan, "Wahai Muhammad, mari kita menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu menyembah apa yang kami sembah. Itu lebih baik dari apa yang kami sembah. Kami telah memperoleh keberuntungan darinya." Kemudian turunlah firman Allah Ta'ala, "Katakanlah, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah," sampai akhir surat. Allah memutuskan perundingan mereka yang menggelikan itu dengan ketetapan yang pasti. Adapun perbedaan riwayat tersebut boleh jadi karena mereka berusaha untuk melakukan penawaran tersebut berkali-kali. Itulah beberapa kisah yang kami ambil dari buku Sejarah Hidup Muhammad, Sirah Nabawiyah, yang mana pengarangnya adalah Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Terima kasih telah menonton channel ini. Nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.